Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Rifa Nur Mulki. Hari ini kita akan membahas tentang Rifa Nur Mulki yang memberikan kejutan yang sangat menyenangkan untuk para penggemarnya, khususnya untuk para penggemar voli Indonesia. Rifa Nur Mulki sendiri sudah memberikan dua kejutan besar dalam seminggu terakhir. Yang pertama adalah ketika dirinya diresmikan atau diumumkan secara resmi bergabung dengan klub asal Jepang yaitu Wolfsdog Nagoya. Keputusan Rifa Nur Mulki itu untuk bergabung dengan Wolfsdog Nagoya dan bermain di Liga Jepang sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi yang menyebutkan bahwa Rifa Nur Mulki akan bergabung dengan Surabaya Samator untuk bertanding di Proliga tahun 2025 nanti. Rifa Nur Mulki sendiri sudah diperkenalkan oleh manajemen Wolfsdog Nagoya di stadion, di arena. Jadi saat itu para pemain berkumpul kemudian berkeliling di tengah lapangan. Nah, para pemain yang bermain di atas lapangan saat itu memakai jersey merah-merah, sedangkan yang tidak bermain memakai jaket hitam. Nah, karena Rifa Nur Mulki tidak bermain, dirinya memakai jaket hitam dan dirinya berkeliling di tengah lapangan untuk menyapa para penggemar atau para fans Wolfsdog Nagoya. Jadi itu merupakan kejutan yang luar biasa karena sebelumnya sangat banyak fans Rifa Nur Mulki atau para penggemar voli Indonesia yang sempat memprediksi bahwa Rifan itu akan bergabung dengan Surabaya Samator untuk bertanding di Proliga tahun 2025 nanti. Nah, kejutan yang kedua adalah tiba-tiba saja Rifa Nur Mulki itu kembali ke Indonesia dan membela tim Jawa Timur untuk bertanding di Kapolri Cup tahun 2024 yang saat ini sudah memasuki babak 8 besar. Pertandingan voli atau turnamen voli Kapolri Cup 2024 untuk babak 8 besar sendiri itu diselenggarakan di Gor Terpadu di Pontianak, Kalimantan Barat. Rifa Nur Mulki itu tiba-tiba saja sudah membela Jawa Timur ketika Jawa Timur itu melawan Riau, dan hasilnya kita sama-sama tahu Rifa Nur Mulki bisa membantu Jawa Timur mengalahkan Riau dengan skor 3-0. Masuknya Rifa Nur Mulki itu memberikan kejutan yang sangat luar biasa, termasuk saya pribadi, saya juga merasa kaget, dan banyak penggemar Rifan dan juga para penggemar voli Indonesia yang merasa kaget. Mereka menuliskan berbagai komentar di akun media sosial tentang masuknya nama Rifa Nur Mulki, dan ketika Rifa Nur Mulki itu bergabung membela Jawa Timur di babak 8 besar Kapolri Cup tahun 2024. Ada salah satu penggemar Rifan yang tidak menyangka Rifan tiba-tiba saja sudah berada di Indonesia, padahal di minggu sebelumnya, di beberapa hari sebelumnya, Rifan itu masih berada di Jepang untuk diperkenalkan secara resmi oleh Wolfsdog Nagoya. Saat itu banyak fans Rifan atau banyak penggemar voli Indonesia yang sempat memprediksi Rifan akan bertahan di Wolfsdog Nagoya untuk berlatih dengan para pemain lainnya untuk menyambut Liga Jepang. Tujuannya adalah untuk membangun chemistry dan membangun kekompakan tim, tapi ternyata prediksi itu salah karena Rifan itu ternyata hanya datang ke Jepang untuk menjalani sesi perkenalan, tapi setelah itu kembali lagi ke Indonesia dan bergabung dengan Jawa Timur untuk bertanding di babak 8 besar Kapolri Cup tahun 2024. Selain itu ada juga komentar yang sangat lucu dari para penggemar Rifan, dari para penggemar voli Indonesia yang menganggap Rifan itu seperti Doraemon, yang dianggap Rifan ini memiliki pintu kemana saja. Karena apa? Tiba-tiba saja Rifan itu berada di Jepang, tapi tiba-tiba Rifan itu tiba-tiba saja kembali ke Indonesia dan membela Jawa Timur untuk berlaga di Kapolri Cup tahun 2024. Anggapan itu atau celetukan yang sangat lucu itu memang terdengar sangat masuk akal karena jarak Jepang dan juga jarak ke Indonesia itu sebenarnya tidak bisa dikatakan pendek dan Rifan harus melalui perjalanan yang cukup panjang. Makanya ada penggemar atau ada fans Rifan yang menganggap Rifan seperti Doraemon dan memiliki pintu kemana saja. Tapi selain itu juga ada fans Rifa Nur Mulki yang mendoakan agar Rifan itu tetap dalam kondisi yang sehat karena dirinya itu mengetahui bahwa Rifan itu melakukan perjalanan panjang dan fisiknya tentu akan terkuras karena dirinya baru dari Jepang terus kemudian baru tiba di Indonesia dan akhirnya membela Jawa Timur di babak 8 besar Kapolri Cup tahun 2024 yang diselenggarakan di Gor Terpadu di Pontianak,
Kalimantan Barat. Nah, kalau kita bicara tentang kehadiran Rifan, ternyata langsung memberikan dampak yang sangat positif bagi Jawa Timur, karena Jawa Timur itu bisa mengalahkan Riau dengan skor 3-0. Di set pertama, Jawa Timur itu menang dengan skor 25-23. Kemudian di set kedua, Jawa Timur mengalahkan Riau dengan skor 25-17. Dan di set ketiga, Jawa Timur menang melawan Riau dengan skor 25-20. Salah satu momen yang paling epik adalah ketika Rifan melakukan 2 servis ace secara beruntun di pertandingan itu. Jadi satu servis itu langsung masuk ke area pertahanan Riau, sedangkan satu servis lainnya di servis kedua itu bola dari servis Rifan itu tidak bisa dikembalikan secara sempurna dan bolanya out, sehingga menambah poin untuk Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara tentang kehadiran Rifan, ternyata kalau menurut pendapat saya pribadi mampu untuk meningkatkan konfidensi atau kepercayaan diri dan mental para pemain Jawa Timur, sekaligus kehadiran Rifan atau masuknya Rifan itu sekaligus bisa kembali menegaskan status Jawa Timur sebagai salah satu kandidat juara di Kapolri Cup tahun 2024 ini. Karena apa? Selain Rifan, Jawa Timur itu juga diperkuat oleh beberapa pemain voli yang memang kualitasnya bisa kita katakan di atas rata-rata. Selain ada Rifan, juga masih ada Doni Haryono, kemudian ada Nizar Zulfikar, dan juga tidak lupa ada Yuda Mardiansah. Nah, Jawa Timur sendiri sempat digadang-gadang atau diharapkan akan melaju ke final dan bertemu Jawa Barat. Kalau itu terjadi, banyak penggemar voli Indonesia yang menganggap bahwa pertandingan antara Jawa Timur melawan Jawa Barat itu akan menjadi pertandingan final ideal untuk Kapolri Cup tahun 2024. Nah, sebelumnya Rifan itu juga sempat absen ketika Jawa Timur itu melawan Sulut. Jadi saat itu Jawa Timur menang melawan Sulut dengan skor 3-1. Selain itu Rifan juga absen ketika Jawa Timur itu melawan Jawa Barat. Jadi saat itu Jawa Timur dikalahkan Jawa Barat dengan skor yang sangat telak, yaitu 0-3. Nah, kita akan mengetahui apakah Rifan itu akan terus bertanding untuk Jawa Timur di Kapolri Cup tahun 2024 atau tidak. Karena apa? Kita akan mengetahui apakah Jawa Timur akan melaju ke babak selanjutnya atau tidak, dan apakah Rifan tiba-tiba saja akan kembali ke Jepang untuk bergabung dengan teman-temannya di Wolfdog Nagoya atau tidak. Yang pasti apapun itu, Rifan sudah memberikan kejutan yang sangat menyenangkan untuk para penggemarnya, untuk para penggemar voli Indonesia, karena dirinya bisa kembali menunjukkan permainan terbaiknya dan bisa ditonton secara langsung oleh para penggemar voli Indonesia. Kita doakan karir Rifan di Jepang itu terus meroket sehingga dirinya bisa memberikan hasil terbaik untuk Wolfdog Nagoya, dan juga kita berdoa agar timnas voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.